Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Apriyadi dengan nomor NIM 2902050007, Prodi Akuntansi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Perpajakan 2 dengan judul Pengadilan Pajak dengan dosen pengampu Bapak Marianto MPD. Mengenal tugas dan wewenang pengadilan pajak. Seorang wajib pajak yang tidak taat dalam menjalankan kewajiban atas perpajakannya dapat mengakibatkan dirinya terjerat pada kebijakan hukum yang menaungi segala aspek perpajakan. Apabila berkaitan dengan hukum, tentunya akan berkaitan juga dengan proses yang terjadi di pengadilan. Dalam dunia perpajakan dikenal juga dengan sebutan pengadilan pajak berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Dikatakan bahwa pengadilan pajak merupakan sebuah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman atas wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari sebuah keadilan dalam sengketa pajak yang dialaminya. Kedudukan pengadilan pajak berdasarkan sejarahnya. Awal mula berdirinya pengadilan pajak ini berasal dari Majelis Pertimbangan Pajak atau MPP yang kemudian diubah menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP. Dikarenakan setiap tahunnya banyak sengketa pajak yang muncul, maka pemerintah menilai bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP ini sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Maka pada akhirnya pemerintah membentuk pengadilan pajak yang secara resmi terutang dalam undang-undang atau UU Nomor 14 Tahun 2002. Pengadilan pajak memiliki kedudukan, derajat, dan independensi yang sama seperti halnya pengadilan-pengadilan lain yang sengketa. Pengadilan pajak ini berada dalam lingkup tata usaha negara dan memiliki struktur organisasi yang berpuncak kepada Mahkamah Agung atau MA. Struktur organisasi pengadilan pajak. Struktur organisasi pengadilan pajak dalam Undang-Undang atau UU Nomor 14 Tahun 2002 yang menjadi dasar kebijakan atas terbentuknya pengadilan pajak ini. Struktur organisasi dalam pengadilan pajak terdiri atas yang pertama pimpinan, yang kedua hakim, yang ketiga anggota sekretariat, dan yang keempat panitera, di mana pimpinan dari pengadilan pajak ini terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua dengan jumlah paling banyak 5 orang untuk wilayah ketua. Jumlah dari wakil ketua yang ditetapkan dapat lebih dari 1 orang. Ini didasari pada banyaknya jumlah sengketa pajak yang harus diselesaikan, dan nantinya juga dari setiap wakil ketua dapat diselesaikan dengan jenis pajak, wilayah kantor perpajakan, atau jumlah sengketa pajak yang ada. Tugas dan wewenang pengadilan. Tugas dan wewenang pengadilan pajak berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pasal 31, 32, dan 33. Dijelaskan tugas dan wewenang dari pengadilan pajak itu sendiri, yaitu pengadilan pajak memiliki kewenangan yang bersifat administratif, di mana memiliki arti bahwa lingkupnya berada dalam administrasi negara. Pengadilan pajak memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan sengketa pajak, bertanggung jawab dalam memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan pada tingkat banding, kecuali ditentukan lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pengadilan pajak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa gugatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sesuai dengan pasal 23 ayat 2 pada Undang-Undang KUHP
KUHP. Pengadilan pajak memiliki wewenang dalam mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak yang sedang bersengketa dalam sidang pengadilan pajak. Gugatan dalam pengadilan pajak. Gugatan dalam pengadilan pajak ada dua jenis gugatan yang bisa diajukan di pengadilan pajak. Pertama, negara boleh melakukan tuntutan berupa penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, proses persidangan penagihan pajak hanya bisa dilakukan setelah adanya upaya peneguran dan peringatan. Mengikuti tahap peradilan, pengadilan berwenang untuk menyita dan melelang aset milik wajib pajak yang terbukti lalai dari kewajibannya. Kedua, wajib pajak pun memiliki hak untuk melayangkan gugatan terhadap proses pajak yang dialaminya. Contoh kasusnya adalah penagihan pajak yang tidak sesuai atau adanya penyitaan aset tanpa ada peringatan terlebih dahulu. Cara mengajukan gugatan. Cara mengajukan gugatan di pengadilan pajak. Wajib pajak yang ingin mengajukan gugatan atas proses perpajakan harus melayangkan surat gugatan berbahasa Indonesia yang ditujukan kepada pengadilan pajak. Surat gugatan harus disertai dengan salinan keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat, data dan bukti pendukung, serta surat kuasa bermaterai jika penggugat diwakili oleh kuasa hukum. Surat gugatan bisa diwariskan kepada ahli waris jika dalam proses gugatan penggugat meninggal dunia, pilot atau perusahaan penggugat dilikuidasi. Contoh kasus pengadilan. Contoh kasus pengadilan pajak ada beragam kasus yang ditandatangani oleh pengadilan pajak. Misalnya kasus perhitungan PBB atau pajak bumi dan bangunan. Kasus pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT, PPN yang ditemukan pada pemeriksaan, dan masih banyak lagi. Salah satu contoh kasus pengadilan pajak yang terjadi di Indonesia adalah kasus dari Asian Agri Group. Pengadilan menggugat grup Asian Agri karena dari hasil pemeriksaan terkait pajak pada 14 perusahaan ada penyimpangan pajak. Dari hal tersebut, pimpinan dari Asian Agri Group diberikan putusan akhir oleh hakim, yaitu membayarkan denda wajib. Tak hanya itu, pihak Asian Agri juga perlu membayarkan hutang pajak yang cukup besar juga. Kasus ini cukup ramai dibicarakan karena memang penyimpangan pajak yang dilakukan merugikan banyak pihak, terutama negara. Di sini pengadilan pajak mengambil keputusan akhir tersebut untuk membuat pihak Asian Agri jera dan sebagai ganti rugi dari apa yang sudah dilakukan terhadap perekonomian negara. Kesimpulan, kasus yang terkait dengan perpajakan memang beragam. Tak hanya penyimpangan secara sengaja, banyak juga kasus pelanggaran pajak yang ternyata dilakukan secara tidak sengaja. Hal tersebut biasanya karena tidak paham akan aturan pajak yang sedang berlaku di Indonesia. Untuk itu ada Prokonsul ID yang siap membantu wajib pajak dengan masalah pidana perpajakan apapun. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.